Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Romzi Damli dari kelas 4G. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Di mana di sini saya memiliki sebuah kasus sederhana di mana terdapat data mahasiswa, di mana setiap mahasiswanya itu memiliki nilai berupa angka, di mana nantinya saya akan juga membuat dua kolom. Yang kolom pertama yaitu nilai huruf, di mana nilai huruf ini nilainya akan berupa huruf dengan ketentuan tertentu dari nilai yang didapat setiap mahasiswanya, di mana nilainya itu akan dikerjakan melalui storage function. Dan untuk kolom yang kedua yaitu kolom keterangan, di mana kolom keterangan ini untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus ataupun mengulang, di mana nilai untuk keterangannya ini akan diambil dari kolom nilai huruf. Di sini saya akan juga membuat storage prosedur untuk memanggil storage function. Dan nantinya juga akan membuat trigger untuk melihat data setelah update. Ini langsung saja kita masuk ke directory MySQL. MySQL bin, lalu kita hubungkan ke MySQL dengan usernya yaitu root. Untuk password kita enter, lalu kita lihat database yang tersedia. Ada 15 database. Di sini saya gunakan yang mahasiswa. Use mahasiswa, maka database akan terganti menjadi mahasiswa. Di sini langsung kita lihat tabel yang tersedia. Ada tabel data mahasiswa. Di sini kita dapat lihat strukturnya. Ada ID berupa varchar, itu primary key. Ada name, itu varchar. Nama juga varchar. Alamat varchar. Tanggal lahir itu date, tahun masuk itu year, lalu kelas itu varchar, lalu ada nilai itu int. Di sini masih belum ada kolom nilai huruf dan keterangan. Nanti kita akan tambahkan. Di sini kita juga lihat data pada tabel. Terdapat 10 data dengan nama mahasiswa dan nilainya. Langsung saja kita buat function untuk menentukan nilai huruf dari nilai yang didapat dari mahasiswa. Di sini kita delimiter untuk merubah default pembatas akhir. Di sini kita gunakan $2. Langsung kita create or replace function. Kita gunakan namanya function nilai. Ada parameter nilai, dia integer 10, tapi kita returnnya menjadi varchar karena dia berupa nilai huruf. Lalu kita deterministik untuk menentukan user yang dapat mengeksekusi function tersebut. Lalu kita begin, lalu declarekan variabel nilai berupa varchar. Nah, di sini kita buat percabangan untuk menentukan nilai hurufnya.
dimana jika parameter nilai itu besar sama dengan 85, maka akan men-set variabel nilai sama dengan A. Begitu juga untuk jika else if, jika P nilai besar sama dengan 80 dan P nilai itu kecil dari 85, maka dia akan set variabel nilainya menjadi B. Lalu untuk P nilai besar sama dengan 75 dan P nilai kecil dari 80, maka dia itu C. Lalu jika P nilai besar sama dengan 70, maka dan P nilai kecil dari 75. Aduh, di sini ada kesalahan ya. Sini saya error saja. Kita ulang lagi. P nilai menjadi B. Lalu jika ada yang benar atau else, maka dia akan set variabel nilai itu menjadi E. Lalu kita akhiri if-nya. Lalu kita return variabel nilai. Lalu kita end dan gunakan built-in type. Di sini fungsinya telah terbuat. Karena kolom nilai hurufnya belum ada, di sini kita tambahkan saja. Kita gunakan alter table data mahasiswa add nilai huruf. Itu varchar. Nah, jika kita lihat lagi, nah, di sini kolom nilai hurufnya telah terbuat. Untuk mengeksekusi fungsinya, kita dapat menggunakan update tabel data mahasiswa. Karena kita set nilai huruf itu dari function yang telah kita buat, yaitu function nilai. Function nilai, parameternya kita gunakan nilainya dengan ID-nya nanti, misalkan ID yang 001. Nah, di sini query-nya oke. Jika kita lihat data mahasiswanya. Nah, untuk ID 01, nilai hurufnya telah berubah menjadi A. Setelah kita juga update untuk ID yang 002. Nah, di sini untuk 002, nilai hurufnya telah berubah menjadi B. Lanjut kita akan membuat stored
function yang untuk menentukan keterangan apakah mahasiswa tersebut lulus atau mengulang. Di sini kita create or replace function, kita beri nama fung keterangan. Dapat parameter nilai huruf. Gunakan varchar karena keterangannya berupa huruf. Kita gunakan panjangnya 20. Lalu kita return juga dia varchar. Tetap kita gunakan deterministic. Sama seperti tadi begin. Lalu kita declare variabel keterangan itu varchar. Lalu kita buat persamaan if p nilai huruf sama dengan e, maka akan mengset variabel keterangan itu gagal atau mengulang. Kita bikin aja gagal. Jika enggak, dia akan set variabel keterangan itu lulus. Kita end if, lalu kita return variabelnya, variabel keterangan. Nah, di sini function untuk keterangannya telah terbuat. Karena pada tabel data mahasiswa belum juga ada kolom untuk keterangan, kita buat juga alter table data mahasiswa add keterangan itu varchar 20. Nah, kita lihat lagi ya untuk data mahasiswa, apakah telah terbuat kolomnya. Telah terbuat untuk kolom keterangan, masih berupa 0 karena belum diisikan. Di sini kita update tabel data mahasiswa, kita set keterangan, kolom keterangan itu menggunakan function yang kita buat, function keterangan. Nah, dalam parameternya itu kita set adalah nilai huruf, where ID sama seperti tadi, misalkan 001. Lalu kita lihat from data mahasiswa. Nah, untuk ID 001 itu dia lulus. Misalkan untuk yang gagal, itu yang E. Yang E berarti dia harus di bawah 70. Kita cari yang di bawah 70. Nah, ini ID 010. Kita update. Lalu kita select. Sorry, di sini kayak jadi kesalahan karena nilai huruf untuk 010 itu belum ada, maka kita gunakan dulu update 010.
lalu kita update. Oke, lanjut kita lihat lagi. Nah, di sini dia menjadi gagal karena tadi nilai huruf untuk ID 010 itu belum ada. Kita juga dapat memanggil storage function yang telah kita buat. Ada function nilai dan function keterangan ini dalam storage procedure. Yang pertama akan kita buat storage procedure untuk memanggil function nilai. Kita buat create or replace prosedur nilai. Dimana PID itu integer, begin di sini ada kurang. Create or replace prosedur nilai dengan parameter ID itu integer, adanya 10. Lalu kita begin, kita declare PID itu integer 10. Lalu kita declare juga vCounter lalu kita set variabel ID-nya ini itu menggunakan PID. Lanjut kita select count ID dari ke vCounter dari tabel data mahasiswa, where mana ID itu sama dengan PID. Lalu kita buat exception handler jika terjadi error. If misalkan vCounter, maka akan memberikan sinyal SQL state 42.000 di mana dia memberikan pesan message text berupa teks. ID tidak ada. Misalkan jika tidak terjadi error, else, maka dia akan mengupdate tabel data mahasiswa yang mengset nilai huruf karena kita ingin merubah nilai huruf itu menggunakan function nilai yang kita telah buat sebelumnya. Where ID sama dengan PID. Kita akhiri if lalu n. Nah, di sini prosedurnya telah terbuat. Kita panggil call proc nilai. Misal untuk ID 003. Juga 004 misalkan. Lalu kita lihat lagi data pada tabel data mahasiswa. Nah, untuk ID 003 dan 004 itu telah berubah.
Lanjut, kita buat stored prosedur untuk memanggil stored function yang function keterangan. Maka kita akan membuat prosedur keterangan. Create or replace prosedur keterangan. Sama seperti tadi, BID itu integer, begin declare ID convert lalu kita set seperti variabel ID-nya itu sama dengan PID. Lalu kita select all, ID ke di counter dari tabel data mahasiswa dengan dimana ID itu kita sama dengan parameter ID. Lanjut kita buat exception handler. If counter akan memberikan sinyal SIM state 42.000, akan memberikan message sama get text, yaitu ID tidak ada. Set message text. Oke. Jika tidak terjadi error, dia akan mengupdate data mahasiswa, mana dia keterangannya akan menggunakan function keterangan, karena parameternya itu adalah nilai huruf, where ID sama dengan PID. Lalu kita end if, lalu kita akhiri end, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini prosedur keterangan telah terbuat. Lalu kita panggil call prosedur keterangan untuk ID 002 sampai 004. 002 lalu 003 dan 004. Lalu kita lihat datanya kembali pada tabel data mahasiswa. Nah, di sini lulus karena tidak ada nilai huruf yang E. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah trigger. Di sini kita buat saja tabel baru untuk melihat data mana yang terupdate. Misalkan create table trick, misalkan aja trick, berikan aja nomor itu integer 10. Kita buat aja auto increment biar dia langsung jajar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu nilai
sebelum integer 10 dan nilai sesudah integer 10. Lalu keterangan itu varchar, lalu kita buat aja primary nya nomor. Oke, jika sudah, sorry ada kesalahan. Oke, di sini untuk nilai sesudah lupa tutup kurung. Oke, sini tabelnya telah terbuat. Kita lihat dulu. Kita des saja karena pasti kita ada datanya. Des strip. Nah, sini telah terbuat ya. Ada nomor, nilai sebelum, nilai sesudah, dan keterangan. Langsung saja kita buat sebuah trigger. Trigger kita beri nama trick nilai. Kita gunakan before update. Berarti trigger ini akan berjalan otomatis sebelum dilakukannya update. On tabel data mahasiswa. Lanjut, dia akan menambahkan ke dalam tabel trick yang akan men-set nilai sebelumnya itu menjadi all nilai huruf dan nilai sesudah itu new nilai huruf dan keterangan itu sukses. Oke. Sini trigger telah terbuat. Jika kita lihat dulu, itu dia belum ada datanya. Nah, empty set karena kita belum melakukan update. Sini kita lakukan update. Misalkan kita ingin mengupdate untuk ID 009 yang nilai huruf, karena trigger ini untuk update nilai huruf. Berarti call prosedur nilai ID 009. Oke, sini. Ternyata di sini saya salah ketik. Di sini saya gunakan 0 bukan O. Ini kita buat. Nah, triggernya telah terbuat. Lalu kita panggil prosedur nilai 009. Lalu kita lihat tabel data mahasiswa 009 nilai hurufnya E. Lalu kita juga lihat data pada tabel trik. Nah, di sini di sini nilai sesudahnya
itu 0 karena kita gunakan integer, harusnya varchar. Kita drop aja dulu, drop table trick. Oke, kita buat lagi. Oke, tabelnya telah terbuat. Kita dash trick. Oke, setelah terbuat, misalkan kita call prosedur nilai untuk ID misalnya 00005. Oke, kita lihat data pada data mahasiswa. Untuk 005 nilai hurufnya telah berubah menjadi C. Kita lihat tabel trik. Nah, di sini dia akan masuk data yang terupdate secara otomatis. Oke, di sini kita lanjutkan aja untuk masukkan aja semua nilai huruf dan keterangan setiap mahasiswanya. Kita lihat datanya from data mahasiswa. Oke, di sini telah masuk semua nilainya untuk nilai huruf dan keterangan. Nah, kita lihat tabel triknya. Nah, dia akan langsung otomatis masuk data-data yang telah dilakukan update. Baik, sekian penjelasan kasus yang saya buat untuk ujian akhir semester Sistemasi Data. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.